Kami dari kelompok 1 dengan saya yang bernama Putri. Saya Nyogo Terigan. Saya Gina Rizky. Saya Rusdi Meang. Saya Difauna Sabar. Kami di sini ingin mewawancarai dengan topik etika profesi. Yang akan kami wawancarai yaitu Bapak Pendeta dari Gereja Penyebaran Injil. Sebelumnya kami mau bertanya kepada Bapak selaku yang memimpin Gereja Penyebaran Injil, etika profesi apa saja yang ada di organisasi yang Bapak pimpin? Baik, kebetulan saya selain mengembalakan gereja lokal, berarti saya juga pemimpin Gereja Penyebaran Injil di Sumatera Utara. Etika profesi yang kami jalankan berarti kami juga harus membangun dan mengembangkan nilai-nilai pekerjaannya. Jadi dari sisi organisasi kita sudah diatur oleh anggaran dasar gereja dan tata gereja. Di tata gereja itu sudah ada semua nilai-nilai termasuk etika profesinya semua sudah tertulis di situ. Jadi setiap hari ya kita hanya tinggal mengingatkan. Kebetulan setiap 3 bulan sekali kami di ketua-ketua itu ada rapat untuk selalu mengingatkan etika profesi dari setiap gembala sidang, dari setiap pendeta. Dan kebetulan khusus di edukasi masalah etika profesi, kita harus betul-betul menjaga bagaimana tugas karakter seorang pendeta di setiap gereja lokal masing-masing. Mereka selalu mengacu kepada anggaran dasar, sehingga mereka tidak boleh keluar dari anggaran dasar itu. Jadi memang etika profesi itu betul-betul kita jaga untuk terus mengedepankan bagaimana mereka boleh menjalankan tugasnya setiap hari. Bagaimana Bapak memastikan bahwa keputusan yang Bapak buat selalu sesuai dengan prinsip etika dan profesi? Oke, tentu yang saya lakukan adalah kita mengacu kembali kepada anggaran dasar gereja tadi dan tata gereja itu. Karena memang di situ sudah tertulis, berarti kita harus menjalankannya seperti apa yang ditulis dan itu disepakati setiap 5 tahun sekali. Artinya kalau ada orang yang melanggar, berarti kita harus panggil mereka. Kita kasih arahan nasihat, ada SP1, SP2, dan sampai SP3. Ketika mereka mulai melanggar, kita kenakan 3 bulan pertama SP1. Lalu mereka tidak berubah juga dalam mengedepankan etika itu. Di 3 bulan kedua kita panggil mereka. Nah, ketika juga mereka tidak bisa berubah sebagai pimpinan, saya pikir gereja perlu melakukan ketegasan tentang aturan itu. Berarti di di 3 bulan yang ketiga kita lakukan skorsing. Untuk pertanyaan yang ketiga, kenapa Bapak menghadapi situasi di mana Bapak harus memilih antara kepentingan pribadi dan kepentingan profesi? Bagaimana Bapak menyelesaikannya? Iya, ini pertanyaan yang berat ya sebenarnya ya. Kenapa? Karena memang kadang-kadang kepentingan pribadi itu didorong oleh kebutuhan. Ya kan, kadang-kadang disitulah kita memang diuji untuk apakah kita mengutamakan hal-hal yang umum, kepentingan bersama atau pribadi. Tapi memang karena kita sudah bekerja sesuai dengan SOP itu, berarti kita harus mengutamakan kepentingan. Kalau soal ujian untuk bagaimana sih kepentingan pribadi dan kepentingan umum, pasti itu ada. Setiap saat pasti ada. Ada sekali ujian itu dan dekat dengan kita. Maklum kadang-kadang kita kan kalau lihat orang sudah sepertinya mungkin mereka punya segalanya, kita belum punya, apalagi kita seorang pemimpin, ya kan itu kan. Pasti kita akan tergiur kadang-kadang. Tapi ya kita puji Tuhan, kita selalu konsen. Dan puji Tuhan, sekali lagi kita juga selalu ingatkan itu, sehingga orang-orang yang bekerja dalam kita, mereka selalu mengarahkan dan mengingatkan Bapak untuk selalu kita terus membangun kepentingan bersama. Pertanyaan keempat saya tanyakan untuk Ibu ya. Bagaimana pandangan Ibu mendefinisikan tanggung jawab sosial dalam pekerjaan Bapak? Oke, kalau untuk mendefinisikan pekerjaan Bapak ya, dia penuh tanggung jawab, dia lebih fokus ya, dia melakukan pekerjaan itu. Kadang-kadang dia mengorbankan apa yang harusnya untuk pribadi dia gitu, tapi dia lebih mengutamakan. Dikorbankan kepentingan istri, keluarga ya, gitu. Jadi dia lebih mengutamakan pekerjaan yang sudah diberikan kepadanya. Oke,
Pertanyaan nomor 5. Seberapa penting bagi Bapak untuk terus mengikuti perkembangan etika dalam profesi Bapak? Baik, memang seiring dengan yang bernama perkembangan etika kan itu kan, karena di zaman sekarang kayaknya bukan hanya anak-anak muda ya yang selalu menggunakan gadget atau handphonenya untuk hal-hal yang mungkin sifatnya dunia. Tentu kadang-kadang pendeta juga tergiur juga ya kan, dengan buka-buka Sosmed. ya sosial media yang mungkin kurang mendukung. Saya pikir kita sebagai pemimpin harus terus juga mengembangkan, belajar bagaimana kita mempengaruhi supaya setiap orang dalam menjalankan tugasnya, khususnya di lingkungan gereja penyebaran Injil, dia kembali kepada takut akan Tuhan. Karena kalau kita juga tidak mampu mengimbangi, saya pikir ini akan mengalami suatu kesulitan. Kita banyak melihat ya, banyak maaf, bukan cuma profesi pendeta. Ya, pendeta juga kadang-kadang tergiur, dia jatuh dalam dosa, jatuh dalam hal keuangan dan sebagainya. Maka etika moral seperti inilah yang terus dibangun setiap hari, tentu seiring dengan perkembangan-perkembangan zaman. Ya, beberapa tahun yang lalu mungkin kita menerima materi itu, saya pikir itu sudah kita nggak berani bilang itu usang ya, tetapi kita harus terus memang belajar, kita juga harus terus mempengaruhi dan kita terus panggil mereka untuk selalu kita mendiskusikan itu. Dan puji Tuhan, kita juga punya tim khusus untuk yang mampu ya kan melihat kondisi sampai ke bawah, sampai ke kabupaten-kabupaten, apa yang bisa mereka lakukan, itulah yang bisa kita sinkronkan itu dengan aturan gereja kita. Mungkin. Sebagai akhir dari perbincangan kita ini, apa kira-kira kesimpulan dari pertanyaan yang kami pertanyakan kepada Bapak? Oke, yang pertama kami merasa bersyukur karena kalian datang ya untuk menanyakan ini, kita bisa diskusi. Yang kedua, barangkali apa yang sudah kita ceritakan tadi itu akan menjadi satu bahan pengalaman untuk kalian dalam memimpin. Memimpin itu tidak gampang. Ya, memimpin itu begitu sangat sulit karena kita disorot oleh setiap orang yang kita pimpin. Mungkin itu yang paling penting. Yang terakhir, yang ketiga, barangkali tentu kita semua harus belajar membangun organisasi dengan utuh, supaya ketika nanti kalian juga mungkin bekerja dimanapun, tetap kalian loyal kepada otoritas kalian. Itulah kira-kira yang Bapak sering bangun setiap saat. Barangkali itu saja closing yang ketiga. Baik Pak, terima kasih. Kami dari mahasiswa Street Time dari Prodi Sistem Informasi dalam matkul Etika dan Profesi mengucapkan banyak terima kasih atas pertanyaan kami. Jawab semua dari Bapak. Terakhirnya sesi wawancara pada kegiatan hari ini kami dari kelompok 1 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal